Dunia diam-diam dikendalikan oleh pola. Setiap orang punya pola. Pola berpikir, pola bertindak, pola bereaksi. Pola-pola itu muncul dari kebiasaan yang seringkali kecil, bahkan tak terasa. Namun, kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus membentuk sistem yang mengendalikan hidup kita secara otomatis. Ketika kamu membuka ponsel pertama kali di pagi hari, bukan karena kamu berpikir panjang, tapi karena tubuhmu sudah mengenali pola itu sebagai default. Kebiasaan bukan hanya sesuatu yang kamu lakukan. Kebiasaan adalah sesuatu yang sedang mengubah siapa kamu menjadi. James Clear, dalam bab 3 buku Atomic Habits, ingin membawa kita menyadari bahwa jika kita ingin hidup yang berbeda, kita tidak harus menunggu momen besar. Kita hanya perlu membenahi sistem kebiasaan kita. Kebiasaan bukanlah hasil dari kekuatan kehendak luar biasa, tapi dari sistem kecil yang dibangun secara sadar. Sistem itu tidak hanya bekerja 1-2 hari, tapi terus mengalir seperti arus. Dan siapapun bisa membentuk arus itu, selama mereka tahu caranya. Anatomi dari kebiasaan 4 langkah yang menentukan. Sebelum kamu bisa mengubah kebiasaan, kamu harus memahami bagaimana kebiasaan terbentuk. James Clear merumuskan bahwa setiap kebiasaan terbentuk dari 4 komponen inti. Pemicu, cue, isyarat yang memulai perilaku. Hasrat, craving, motivasi atau keinginan untuk bertindak. Respon, response, tindakan nyata yang kamu lakukan. Hadiah, reward, imbalan atau rasa puas setelah tindakan. Contohnya, pemicu, ponsel berbunyi. Hasrat, ingin tahu isi pesannya. Respon, kamu membuka pesan. Hadiah, rasa lega karena sudah tahu isi pesan. Keempat komponen ini menciptakan lingkaran berulang yang disebut habit loop. Bahkan kebiasaan yang tampak sederhana, seperti menggigit kuku saat cemas, melibatkan keempat proses ini. Contoh lain, pemicu, lelah setelah bekerja. Hasrat, ingin rileks. Respon, menonton YouTube selama 2 jam. Hadiah, rasa santai, meski semu. Tanpa memahami anatomi kebiasaan, kamu akan terus mencoba mengubah perilaku secara paksa, hanya untuk kembali pada kebiasaan lama karena kamu belum menyentuh akarnya. Setiap kebiasaan adalah strategi yang kamu pelajari untuk memenuhi kebutuhanmu. Sayangnya, banyak kebiasaan buruk adalah hasil dari strategi cepat dan tidak sadar. Disinilah pentingnya sistem. Hukum 1, jadikan kebiasaan terlihat. Sistem otak kita sangat responsif terhadap visual cue. Itulah sebabnya kita cenderung makan saat melihat makanan di meja, atau membuka media sosial saat melihat notifikasi. Untuk membentuk kebiasaan baik, kita harus memanfaatkan ini. Letakkan buku di atas bantal agar kamu terdorong membaca sebelum tidur. Siapkan air putih di meja kerja agar kamu ingat minum lebih banyak. Buat pengingat visual seperti sticky notes di cermin kamar mandi. Visual bukan hanya pemicu, tapi juga penguat bahwa kebiasaan itu penting. Dan sebaliknya, jika kamu ingin mengurangi kebiasaan buruk, sembunyikan pemicunya. Letakkan HP jauh dari tempat tidur. Jangan simpan junk food di dapur. Matikan notifikasi aplikasi yang mengganggu. Otak kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak dia lihat. Kebiasaan baik harus dibuat terlihat. Kebiasaan buruk harus disamarkan atau dikaburkan. Teknik lain yang efektif adalah habit scorecard. Catat semua aktivitas harianmu dan beri tanda plus untuk kebiasaan baik, untuk kebiasaan buruk, dan wajah tersenyum untuk netral. Ini membantu kamu menyadari seberapa besar hidupmu dikendalikan oleh kebiasaan yang tidak terlihat. Hukum 2, jadikan kebiasaan menarik. Salah satu alasan kebiasaan tidak bertahan adalah karena mereka membosankan. Tidak ada sensasi, tidak ada daya tarik. Padahal, manusia sangat mudah tertarik pada hal yang memberikan stimulasi positif. James Clear mengenalkan teknik bernama temptation bundling, atau penggabungan godaan. Gabungkan kebiasaan yang kamu butuhkan dengan kebiasaan yang kamu inginkan. Contoh, setelah ngopi pagi, suka, kamu meditasi selama 3 menit, kebiasaan baru. Sambil menonton Netflix, kamu bersepeda statis. Setelah mandi, kamu mendengarkan audiobook inspiratif. Ketika kamu mengaitkan kebiasaan baru dengan aktivitas menyenangkan, kamu menciptakan asosiasi positif. Otakmu mulai menganggap aktivitas itu sebagai bagian dari kesenangan, bukan beban. Kamu juga bisa menjadikan kebiasaan sosial. Temui teman yang rajin olahraga. Ikut grup belajar daring. Bagikan progresmu di jurnal atau media sosial.
Kebiasaan menjadi menarik jika terasa menyenangkan, menghubungkan, dan bermakna. Jika kamu suka tantangan, kamu bisa membuat sistem kompetisi kecil dengan teman. Atau memberi hadiah pada dirimu setiap berhasil menjaga kebiasaan selama 7 hari. Hukum 3, jadikan kebiasaan mudah. Kita cenderung memilih jalur paling mudah. Jika sebuah tindakan terasa berat atau butuh banyak energi mental, kemungkinan besar kita akan menundanya atau meninggalkannya. Solusi: kecilkan targetnya. Bukan baca 1 buku seminggu, tapi baca 1 halaman sehari. Bukan push up 100x, tapi cukup pakai baju olahraga dan lakukan 2 menit aktivitas. James menyarankan prinsip 2-minute rule. Mulailah kebiasaan dalam versi yang hanya butuh waktu 2 menit. Contohnya, saya ingin menulis buku. Mulai dengan, buka dokumen dan tulis 1 kalimat. Saya ingin hidup sehat. Mulai dengan, makan 1 buah apel. Ketika kamu mulai kecil, kamu mengalahkan rasa malas dan memberi sinyal pada otak bahwa proses sudah dimulai. Setelah kamu mulai, lebih mudah untuk melanjutkan. Motivasi datang setelah aksi, bukan sebelum aksi. Kamu juga bisa menggunakan teknik environment design. Buat semua kebiasaan baik lebih mudah diakses, alat olahraga, buku, air minum. Buat kebiasaan buruk lebih sulit dilakukan, hapus aplikasi, blok situs, ganti password. Hukum 4, jadikan kebiasaan memuaskan. Kebiasaan yang menyenangkan akan terus diulang. Tapi sayangnya, banyak kebiasaan baik tidak memberikan hasil langsung. Olahraga hari ini tidak membuatmu langsung kurus. Meditasi hari ini tidak langsung membuat pikiranmu jernih. Menabung hari ini tidak langsung membuatmu kaya. Solusinya, buat sistem reward instan yang sehat. Contoh, setelah selesai olahraga, beri checklist besar di kalender. Setelah menulis, beri diri sendiri waktu bersantai. Gunakan aplikasi habit tracker untuk melihat progresmu secara visual. Kepuasan langsung bukan berarti harus konsumtif atau berlebihan. Bisa sesederhana rasa bangga, centang di jurnal, atau afirmasi positif. Kebiasaan adalah investasi. Kamu mungkin tidak panen hari ini, tapi kamu menanam benihnya. Kamu juga bisa menggunakan teknik habit kontrak, buat perjanjian dengan diri sendiri atau orang lain, dan beri konsekuensi ringan jika kamu melanggar. Bangun sistem, bukan sekadar semangat. Motivasi naik turun, tapi sistem bisa kamu andalkan. Sistem yang kuat dibangun dari kebiasaan yang terlihat, gampang dikenali oleh otak, menarik, mengandung unsur emosi atau kesenangan, mudah, tidak menguras energi, memuaskan, memberi rasa pencapaian atau reward. Jika kamu ingin hidup berubah, jangan mulai dengan ambisi besar. Mulailah dengan sistem kecil, dengan tindakan yang bisa kamu ulang tanpa stres. Karena bukan 1 hari yang hebat yang akan mengubahmu, tapi ratusan hari biasa yang konsisten. Hidupmu hari ini adalah cerminan dari sistem kebiasaanmu. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, ubah sistemnya. 1 langkah kecil hari ini bisa menjadi arah baru untuk hidupmu. Dan kebiasaan adalah kompas yang akan terus menuntunmu, bahkan ketika motivasi pergi. Kebiasaan bukan sekadar alat untuk meraih sesuatu. Ia adalah fondasi dari siapa dirimu. Ia membentuk bukan hanya cara kamu menjalani hari, tapi juga cara kamu membayangkan masa depan. Jika kamu ingin hidup yang lebih damai, lebih bermakna, dan lebih terarah, jawabannya bukan di luar sana. Bukan di seminar motivasi, bukan di target besar. Jawabannya ada pada apa yang kamu ulangi setiap hari, bahkan saat tidak ada yang menonton. Kebiasaan kecil adalah bahasa tubuh dari siapa kamu sebenarnya. Saat kamu bangun pagi dan memilih membaca 1 halaman buku daripada scroll media sosial, kamu sedang berkata, "Aku adalah pembelajar." Saat kamu memilih menulis 5 menit meski sibuk, kamu sedang berkata, "Aku adalah pencipta." Saat kamu berjalan kaki 10 menit ketimbang rebahan terus, kamu berkata, "Aku peduli pada tubuhku." Dan semua itu, meski terlihat sepele, adalah pondasi perubahan jangka panjang. Karena seperti yang diungkapkan oleh James Clear, kita tidak bangkit ke level tujuan kita. Kita jatuh ke level sistem kita. Jika sistemmu rapuh, maka motivasimu akan mudah luntur. Tapi jika sistemmu kuat, dibangun dari 4 hukum kebiasaan ini, maka kamu tidak akan bergantung pada mood untuk menjadi diri terbaikmu. Kamu akan bangun dan bertindak, bahkan ketika dunia sedang gelap. Karena kamu tidak sedang mengejar kesuksesan. Kamu sedang menjadi sukses. Karena kamu tidak sedang mencari identitas.
Kamu sedang menulis identitas itu sendiri. Langkah berikutnya bukan langkah besar. Langkah berikutnya hanyalah satu hal kecil yang kamu ulangi besok pagi. Satu tindakan sunyi yang kamu ulangi, dan ulangi, dan ulangi. Itulah kekuatan sejati. Itulah perubahan sejati. Dan itulah kenapa kebiasaan kecil bisa membangun hidup yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak bab 3 dari buku Atomic Habits karya James Clear. Jika kamu merasa terbantu, jangan lupa untuk like dan share video ini ke orang-orang yang juga ingin membangun hidup lebih baik lewat kebiasaan kecil. Tulis di komentar, apa satu kebiasaan kecil yang kamu mulai minggu ini? Kita akan saling dukung. Dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan lanjutan di bab 4. Jadikan kebiasaan terlihat, di mana kita akan menyelami bagaimana visualisasi bisa menjadi kekuatan utama perubahan. Karena kamu tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Kamu hanya perlu satu langkah kecil hari ini. Dan itu cukup.